Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, saya Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saat ini kami berada di ruangan yang sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, termasuk disediakan pembatas tembus pandang di antara para narasumber, dan sudah melakukan tes PCR dengan hasil negatif, Alhamdulillah. Untuk itu, izinkan kami untuk membuka masker. Dari video yang baru saja kita tonton tadi, kita diingatkan lagi tentang pentingnya merdeka belajar bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia. Apalagi saat ini perubahan global terjadi sangat cepat dan tidak terduga. Jadi tantangan yang kita hadapi berbeda dengan apa yang dihadapi orang tua kita, atau yang kita hadapi di masa lalu. Oleh karena itu kita harus siap, kita harus berani mencari cara-cara baru untuk bersama-sama menghadapi tantangan dan mewujudkan visi dan misi SDM unggul. Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar prodinya dan di luar kampus selama 3 semester. Mahasiswa Indonesia sekarang bisa melakukan magang di industri kelas dunia. Mereka bisa menjadi tenaga pengajar untuk membantu ibu dan bapak guru di SD maupun di SMP. Serta ikut program pertukaran dengan mahasiswa dari daerah atau pulau lain di Indonesia, bahkan dari benua lain. Kemudian ada juga Kampus Merdeka Vokasi yang menghadirkan 2 transformasi utama pada pendidikan tinggi vokasi, yaitu program SMK D2, jalur cepat, dan peningkatan program studi D3 menjadi sarjana terapan D4. Keduanya dirancang untuk lebih mengintegrasikan pendidikan tinggi vokasi dengan dunia kerja, sehingga pelajar mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dalam bidang yang benar-benar diminati dengan waktu yang jauh lebih singkat. Nah, di pagi hari ini yang berbahagia ini, saya berkesempatan berkunjung ke Istana Negara untuk berdiskusi mengenai Kampus Merdeka dengan Bapak Presiden beserta perwakilan mahasiswa, dosen, dan juga industri. Sudah hadir bersama saya Bapak Presiden Joko Widodo, Rektor IPB dan Ketua Forum Rektor Indonesia, Bapak Profesor Arif Satria, Direktur Utama Telkom, Dirik Adriansyah, Direktur Utama dan Co-founder Tokopedia, Bapak William Tanuwijaya, serta perwakilan mahasiswi peserta program Kampus Mengajar, Ayu Sabrina, dari Universitas Diponegoro, perwakilan mahasiswa peserta program Bangkit, Christian Doksa Hamasyah, Universitas Brawijaya, serta Tessa Saraswati, penerima beasiswa LPDP S2 yang sudah menjadi alumni Yale University. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih sudah bersedia hadir di acara Bincang Kampus Merdeka ini. Luar biasa, saya sangat senang bisa menjadi host Anda hari ini. Untuk pertama mungkin izinkan saya menanya dulu ke Pak Presiden. Pak Presiden, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat, dan ya kita semuanya, kita ingin semua semangat. Sangat semangat Pak. Kelihatan meskipun dalam situasi pandemi. Betul Pak. Memang kadang-kadang sulit semangat di situasi seperti ini, tapi kita harus melihat masa depan secara optimis Pak. Pak, apakah Bapak bersenang bisa berjumpa dengan mahasiswa berprestasi seperti Ayu, Christian, dan Tessa ini Pak? Iya, senang saya artinya bisa mengupdate informasi apapun dari yang muda-muda ini, sehingga saya bisa mengikuti perkembangan ilmu, perkembangan zaman, perkembangan teknologi, semuanya saya bisa mengikuti. Kalau enggak saya enggak ketemu Tessa, enggak ketemu Ayu, enggak ketemu Christian, ketemu Pak Rektor IPB, bisa ketinggalan saya. Harus selalu menjadi pembelajar yang kuat, mengupdate selalu informasi, kemudian selalu mengupdate teknologi-teknologi yang baru, harus tahu. Pak. Nah Pak Presiden, izinkan saya membuka diskusi hari ini Pak, dengan bertanya ke Bapak dulu. Pak Presiden, sebenarnya apa harapan Bapak terhadap kompetensi lulusan dari perguruan tinggi di masa yang akan datang? Seperti apa lulusan kita seharusnya Pak? Iya, yang pertama, lulusan kita harus
sangat kuat dedikasinya untuk kemajuan bangsa, juga untuk kemanusiaan, juga untuk toleransi dalam kebinekaan. Itu watak yang tidak boleh ditawar. Yang kedua, lulusan kita harus memiliki karakter dan skill pembelajar yang kuat. Tadi sudah saya sampaikan, selalu belajar hal yang baru, mengupdate pengetahuan. Karena hal ini sangat penting karena masa depan itu akan penuh dengan disrupsi, akan penuh dengan perubahan-perubahan yang besar. Kita tahu ini arus perubahan cepat sekali. Bahkan penuh dengan kompetisi. Tanpa belajar terus-menerus, ya, lulusan kita akan tertinggal oleh perkembangan iptek yang sekali lagi perkembangannya sangat pesat sekali. Yang ketiga, lulusan kita bukan hanya mempunyai kemampuan akademik, tetapi juga memiliki kemampuan inovatif, kemampuan inovasi yang kuat, dan juga mampu menjadi problem solver terhadap masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Karyanya bukan hanya karya ilmiah, tetapi juga karya yang memecahkan masalah sosial melalui pemanfaatan teknologi, melalui inovasi, dan juga kewirausahaan. Kemudian yang keempat, lulusan kita harus menguasai iptek yang terbaru. Iptek tapi yang terbaru. Mungkin saja iptek terbaru itu belum dikuasai oleh kampus, maaf Pak Rektor. Bisa saja. Tapi sudah berkembang di dunia industri. Oleh karena itu, keterlibatan industri dalam pendidikan di kampus sangatlah penting. Juga kerjasama antar kampus untuk mempercepat proses pengembangan dan penguasaan iptek terbaru. Dan yang kelima, lulusan kita jangan hanya siap mengisi lapangan kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja. Ini pentingnya pendidikan kewirausahaan dan juga interaksi yang intensif dengan dunia industri menjadi kunci yang penting bagi karya-karya inovatif bagi lulusan-lulusan kita. Saya rasa itu. Nah, sekarang saya mau gantian bertanya ke Mas Menteri. Nih, apa yang telah dilakukan oleh Mas Menteri untuk mencapai visi SDM unggul melalui program Kampus Merdeka? Terima kasih Pak Presiden. Banyak sekali Pak yang sedang dilakukan dan telah dilakukan. Tapi yang terbesar adalah topik mungkin untuk hari ini kita mau berbincang-bincang mengenai Kampus Merdeka, yaitu kampus yang dimerdekakan. Nah, pertanyaannya adalah dimerdekakan dari apa? Kita ingin memerdekakan kampus dari sekat-sekat, berbagai jenis sekat, sekat antara akademia dan industri, sekat antara riset dan pembelajaran, sekat antara fakultas, sekat antara prodi. Kita ingin menciptakan suatu universitas, suatu sistem pendidikan tinggi yang berkolaborasi, Pak. Itu kata kuncinya, gotong royong berkolaborasi tanpa adanya dinding-dinding. Untuk menciptakan itu, kita membuat berbagai macam peraturan dan insentif untuk universitas mendorong perubahan tersebut. Kita telah merancang 8 IKU dan memberikan insentif keuangan kepada PTN-PTN kita untuk memaksimalkan jumlah mahasiswa yang akan keluar dari kampus, mendapat pembelajaran di universitas lain, ke luar negeri, proyek sosial di masyarakat, mengajar seperti Ayu, kewirausahaan, maupun juga magang bersertifikat dan mencari pengalaman di industri maupun perusahaan nirlaba. Dan kita ingin dosen-dosen kita pun keluar dari kampus, Pak Presiden, untuk mendapatkan pengalaman. Ya, untuk membina mahasiswa-mahasiswa kita yang di luar dan juga mencari pengalaman kerja, mencari pengalaman industri dan di universitas lain. Kita pun ingin prodi-prodi kita, terminologinya pernikahan massal, Pak Presiden.
menikah dengan industri, menikah dengan kampus-kampus lain untuk menciptakan permutasi-permutasi prodi yang masa depan sesuai arahan Pak Presiden. Saya ingat dulu Pak Presiden bilang kok prodinya sama-sama lagi. Padahal industrinya telah berubah ya Pak. Jadi itu adalah suatu hal yang kita telah lakukan, tapi ini tentu tantangannya sangat berat. Tetapi ini satu-satunya cara Pak Presiden agar anak-anak kita pada saat lulus mereka itu mendapatkan kompetensi-kompetensi terpenting di dunia yang Pak Presiden bilang tadi, perubahannya semakin cepat. Bagaimana dia akan mempelajari kolaborasi kalau dia tidak belajar berkarya sebagai tim? Bagaimana dia mau mengerti kreativitas atau kewirausahaan kalau dia tidak mengerjakan sesuatu di dalam dunia yang nyata? Kita ingin semua mahasiswa kita bisa berenang pada saat mereka keluar ke lautan yang terbuka. Jangan di kolam renang, harus sekali-sekali pergi ke laut untuk melatih diri. Jangan gitu. sekali-sekali, bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Gitu. Setuju Pak. Biar ngerasain gelombangnya laut. Betul. Seperti apa. Makanya 3 semester Pak. 3 semester boleh di luar prodi dan 2 dari 3 semester itu bahkan bisa di luar kampus. Kira-kira gitu Pak. Nah sekarang saya ingin nanya Pak kepada Pak Presiden. Pak, harapannya ini kebijakan Kampus Merdeka ini kan menjadi awal ya dari transformasi sistem pendidikan tinggi kita. Ya, yang benar-benar mengedepankan kualitas lulusan dan integrasi dengan dunia kerja. 2 hal itu menjadi prioritas pemerintah saat ini. Nah menurut Bapak, pola pikir apa sih yang harus berubah? Siapa saja yang harus terlibat dan harus merubah pola pikirnya untuk bisa mensukseskan visi Pak Presiden? Ada beberapa hal ya. Iptek terbaru itu ada di mana-mana. Bukan hanya di kampus saja, tetapi juga di industri. Ada di industri. Kearifan itu bukan hanya ada di kampus, tetapi juga ada di masyarakat. Jadi jangan hanya belajar di kampus, kita juga bisa belajar di masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa harus diberi kesempatan untuk belajar kepada siapa saja. Bukan hanya kepada dosen. Belajar di mana saja, bukan hanya di kampus, tetapi juga bisa di masyarakat, bisa di industri, dan di tempat-tempat lain. Bahan ajar bagi mahasiswa itu bukan hanya di buku juga, tetapi juga praktek di lapangan. Dan karya mahasiswa itu bukan hanya karya akademik, tetapi juga karya-karya berupa teknologi yang solutif bagi masyarakat, karya kewirausahaan sosial yang memecahkan masalah-masalah sosial, saya kira seperti itu. Dan pola pikir ini pelaksanaannya memerlukan dukungan dari semuanya, dari berbagai pihak. Pertama, kampus harus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar kepada siapa saja, tentang apa saja. Harus cukup banyak porsi SKS untuk belajar di luar kampus. Yang kedua, kalangan industri juga harus membuka diri untuk menerima mahasiswa magang. Dan juga industri itu harus masuk kampus untuk ikut mengajar dan riset bersama dengan dosen dan dengan mahasiswa. Kemudian yang ketiga, mahasiswa harus lebih aktif mencari sumber pembelajaran yang baru di luar kampus, belajar apa saja kepada siapa saja. Dengan perkembangan teknologi digital sekarang ini, hal tersebut saya kira lebih mudah dilakukan. Dan yang keempat, saya minta kepada jajaran kabinet, pemerintah daerah untuk mengembangkan ekosistem, ini yang penting sekali, mengembangkan ekosistem yang kondusif bagi Merdeka Belajar. Dan bagi program kampus Merdeka ini. Dengan ekosistem yang baik, kemudian akan muncul antusias dari semua pihak yang saya harapkan ini bisa berkelanjutan dan terus meningkat. Siap Pak Presiden, terima kasih untuk penjelasannya. Memang butuh berbagai macam pihak untuk melakukan perubahan ini. Tapi tentunya sekarang pemerintah hadir dari berbagai aspek.
semua program-program kita bukan hanya kebijakan Pak Presiden, tapi juga ada penganggaran. Kita sudah menyediakan bantuan dari sisi matching fund. LPDP juga sekarang turun tangan untuk mendanai anak-anak S1 yang melakukan program 1 semester di luar negeri maupun pertukaran pelajar dalam negeri maupun magang bersertifikat. Sekarang waktunya kita mendengar nih cerita dari teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang sudah pernah mengikuti program Kampus Merdeka. Ada Ayu dan Christian, Anda berdua ini punya pengalaman yang luar biasa ya, di luar kampus, pengalaman luar kampus. Kalau Ayu ini mengajar 3 bulan di SD Negeri Kuarasan 01 Kabupaten Semarang ya, luar biasa. Dan ini adalah program perdana kita Kampus Mengajar. Saya sangat senang sekali bisa mendengar langsung seperti apa pengalamannya. Dan Christian di sini lagi menyelesaikan ya, lagi di tengah program Bangkit yang berfokus kepada solusi teknologi komputasi awan ya, cloud computing. Luar biasa. Bisa nggak Ayu dan Christian ceritakan sedikit mengenai pengalaman kalian? Mungkin Ayu dulu bisa mulai. Baik, selamat pagi Bapak Presiden, Mas Menteri, serta rekan-rekan hadirin sekalian. Tentu program Kampus Mengajar memberikan pengalaman luar biasa. Ayu memberikan apresiasi luar biasa kepada Kemendikbudristek karena telah memfasilitasi program ini, bahkan tidak tanggung-tanggung sampai menyediakan konversi SKS dan juga uang saku. Ada uang sakunya? Iya, betul sekali. Senang dong. Iya. Baik Bapak Presiden dan juga Mas Menteri, selama mengikuti program Kampus Mengajar di SD Negeri Kuarasan 01 Kabupaten Semarang, Ayu berserta tim fokus pada 3 program unggulan, yakni transfer ilmu pengetahuan, transfer teknologi, dan juga urusan administrasi. Terkait transfer ilmu pengetahuan, Ayu berfokus pada program membangkitkan semangat berprestasi, kemampuan public speaking, dan juga rasa percaya diri adik-adik di sekolah tersebut. Ada cerita unik selama mengikuti program Kampus Mengajar, terkhusus terkait transfer ilmu pengetahuan ini. Yakni, sewaktu pertama kali Ayu masuk ke kelas dan meminta adik-adik untuk memperkenalkan diri, apa yang terjadi, sejumlah siswa justru tidak berani melontarkan 1 atau 2 kata sekalipun. Bahkan ada yang menangis. Tentu hal ini menyentuh hati Ayu dan memperkuat tekad Ayu untuk segera menyegerakan apa yang menjadi program Kampus Mengajar. Selang beberapa waktu, yakni setelah 2 kali pertemuan, siswa yang tadinya tidak berani melontarkan 1 kata sedikit pun justru menjadi siswa yang paling rajin mengajukan diri pertama kali. Mbak Ayu, saya mau maju pertama. Mbak Ayu, saya tahu itu jawabannya apa. Mbak Ayu, saya bisa. Tentu ini merupakan suatu kebahagiaan sendiri bagi saya. Kemudian, beberapa waktu lalu, yakni 2 minggu terakhir ini, para siswa belajar secara home visit. Ayu melihat tidak ada perbedaan, adik-adik di sana begitu semangat, dan setelah Ayu menjalankan program home visit ini, Ayu tahu bahwa jarak dari rumah adik-adik ini ke sekolah itu begitu jauh, ada yang bahkan sampai 1 jam perjalanan kaki, melewati bukit dan jalan yang, mohon maaf, masih jelek, yakni batu-batu. Tapi adik-adik di sana masih bersemangat dan juga tidak ada rasa capek. Bahkan kalau Ayu mengajarkan, mengisi kelas di sana, adik-adik, Mbak Ayu tambah lagi dong waktunya, Mbak Ayu ini apa? Dan justru semakin aktif bertanya. Dan selain itu, Bapak Presiden dan juga Mas Menteri, kami selaku tim Kampus Mengajar SD Negeri Kuarasan 01 juga ikut mempromosikan program Kampus Mengajar melalui akun sosial media kami, yakni di laman YouTube dan juga Instagram. Jika berkenan nanti Bapak Presiden dan juga Mas Menteri boleh banget nonton atau lihat-lihat dari video kegiatan tersebut. Nah, yang terakhir, di SD kami membantu untuk memodernisasi perpustakaan, di mana perpustakaan itu kami rombak, ada penomoran-penomoran buku, terus selanjutnya buku-buku yang dari pemerintah kami tata kembali, kami keluarkan, kami kelompokkan. Dan nantinya di perpustakaan tersebut akan kami sediakan
sejenis karpet seperti itu sehingga adik-adik akan betah untuk membaca di situ. Nah, harapan dari kami dengan adanya modernisasi perpustakaan tersebut, adik-adik itu terbantu dan hasil minat literasi membacanya semakin meningkat. Demikian Bapak Presiden dan juga Mas Menteri, ada banyak cerita menarik yang ingin Ayu sampaikan, tapi mungkin kalau dalam sekarang tidak sempat, nah boleh lain waktu mengundang Ayu kembali. Terima kasih Ayu. Ya. Nanti pasti akan kita lanjutkan diskusi ini ya, Iya, siap, karena Pak. luar biasa ini dampak apa yang bisa kita dapatkan sebagai mahasiswa kalau kita mempunyai pengalaman berbakti sosial seperti itu. Pengalaman yang nggak mungkin kita bisa dapatkan kalau kita di tengah-tengah karir kita. Iya, betul kan? banget. Udah nggak ada kesempatan lagi gitu. Kalau Christian gimana Jadi pengalamannya? pengalaman saya mengikuti Bangkit sebelumnya terima kasih Mas Menteri dan Bapak Presiden yang sudah merealisasikan program Bangkit yang sebenarnya saya tidak menduga saya bisa kuliah langsung diajar oleh praktisi industri dengan kompetensi internasional. Gitu. Jadi Bangkit adalah program 1 semester, di dalamnya ada 3 jalur yaitu Android, Cloud Computing, dan Machine Learning. Dan kebetulan saya mengambil Cloud Computing. Di dalam Bangkit ada sekitar 900 jam dan saat ini kami masih sedang menjalani dan masih dalam proyek akhir. Saya dan tim membuat proyek akhir untuk UMKM dengan nama Usahaku. Dengan adanya aplikasi Usahaku ini diharapkan kami dapat membantu UMKM dengan melihat data dan kebiasaan UMKM ini dalam melakukan bisnis. Misalkan sistem kami dalam sisi machine learning bisa memberikan keputusan sistem yang strategis seperti kapan waktunya restock dan kapan barang ini harus dikurangi. Sehingga bisnis bisa lebih agile dan lebih efisien dalam menjalankan bisnisnya. Dan pada saat ini saya tidak sendiri, ada 3.000 mahasiswa hebat lainnya yang sedang mengikuti program Bangkit ini. Harapan saya program Kampus Merdeka Studi Independen Bangkit ini bisa terus ada untuk membangun infrastruktur Indonesia yang lebih baik, efisien, murah, dan terbaru. Karena kalau kita bisa membuat sistem yang efisien, murah, kita bisa menolong ratusan juta rakyat Indonesia dan bisa membuat hidup mereka lebih efisien dalam menjalankan kehidupan sehari-hari melalui teknologi. Itu dari saya, Bapak Presiden dan Mas Menteri. Terima kasih. Luar biasa, jiwa kewirausahaannya udah kelihatan nih dari diskusi ini. Mungkin Pak Presiden apa ada pertanyaan Pak untuk adik-adik? Ya tadi untuk cloud computing itu apa sih yang dipelajari di situ atau dilatih di training apa? Jadi di dalam pelajaran cloud computing Bapak Presiden, di situ kami langsung diajari oleh praktisi Google yang kita ketahui juga reputasi server mereka juga tidak pernah down gitu. Jadi bagaimana kita bisa membuat layanan atau yang biasa disebut dengan web service ini dapat berjalan dengan baik dengan cost yang murah. Itu adalah prinsip dasar dari cloud, kita bisa melayani banyak orang dengan cost yang se-efisien mungkin. Karena kalau misalkan tampilan dari aplikasi ini bagus, namun infrastrukturnya itu kurang, maka akan mengurangi pengalaman dari penggunaan aplikasi ini. Nah, harapannya dengan adanya cloud computing ini, dan saya juga senang sekali bisa mengikuti program ini karena saya dari technical dan saya juga dari SMK dulunya yang suka praktek dan menemukan bahwa ada program Bangkit ini, saya sangat semangat mendaftar dan puji Tuhan saya bisa terpilih dan mengikuti dan membuat produk yang nyata menargetkan UMKM. Seperti itu, Mas Menteri dan Bapak Presiden. Ya ini untuk perwakilan mahasiswa baik Tessa, Ayu, Christian. Ini setelah mengikuti program Kampus Merdeka, apakah ada nggak tahu perasaannya menyesal, wah buang-buang waktu aja, atau justru tambah semangat karena merasakan manfaatnya, mungkin bisa diceritakan sedikit dalam menjalankan Kampus Merdeka ini. Nggak apa-apa, bisa, silakan. Ya. Baik Bapak, tentu kalau pertanyaannya ada rasa menyesal atau tidak sama sekali. Program Kampus Merdeka, terutama kampus mengajar ini memberikan kesempatan luar biasa, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar semerdeka mungkin di luar kampus. Selama kurang lebih 3 bulan,
Mengikuti program kampus mengajar di sini semakin memperkuat tekad Ayu untuk terus menebarkan semangat urip ukurup, yakni dimanapun kaki Ayu berpijak, disitulah Ayu harus meninggalkan jejak kebermanfaatan. Melalui program kampus mengajar ini semakin memperkuat tekad tersebut dan juga terus menebarkan kebermanfaatan. Lalu selanjutnya, selama penempatan di SD tersebut, Ayu harap uluran dari tangan-tangan kami selaku peserta kampus mengajar SD tersebut bisa melanjutkan apa yang sudah kami terapkan, dan selanjutnya program kampus mengajar ini terus berkelanjutan. Demikian. Artinya senang. Seneng banget Bapak. Oke. Ayu, saya bisa mendengar banget jiwa sosial yang udah terbentuk dari pengalaman ini yang akan merubah karakter Ayu seumur hidup. Dan itulah alasannya kenapa orang suka bilang, loh sayang loh. Ya kan Mas Arief, sayang ini 45 mata kuliah kok bisa dikonversi 20 SKS. Saya bilang, ya lihat saja apa hasilnya orang yang berhasil, anak yang berhasil melakukan sesuatu di luar sama 35 bulan. Luar biasa. Sekarang saya mau ngobrol dengan Tessa. Tessa ini juga luar biasa, penerima beasiswa S2 LPDP. Tessa baru lulus dari Yale University ya, Yale MBA ya. Luar biasa, Anda membuat kita semua bangga Tessa. Selamat untuk masuk ke sekolah yang luar biasa prestigiusnya. Saya dulu waktu S1 nggak diterima di Yale, jadi selamat Anda masuk, bisa masuk, luar biasa. Nah, Tessa, program Kampus Merdeka dan LPDP ini kan membuka kesempatannya bagi mahasiswa, tidak hanya bagi yang mengikuti program full degree S2, S3, tetapi juga seperti Tessa, tapi juga untuk mahasiswa S1. Dan mahasiswa S1 yang mau melakukan program-program non-degree seperti pertukaran pelajar sampai 1-2 semester. Dulu tuh LPDP hanya yang S2, S3 dan full degree. Sekarang itu bisa dipecah-pecah menjadi 1 semester di luar negeri ataupun satu pengalaman lain di luar negeri. Nah, apa opini Tessa mengenai dampak dari program tersebut? Dan apa dari pengalaman Tessa yang membuat opini tersebut gitu? Ya, pertama-tama terima kasih banyak Mas Menteri dan izin selamat pagi Pak Presiden. Saya Tessa, saya sangat beruntung bisa menjadi awardee LPDP dan menempuh studi di Yale University. Sebelumnya saya S1 di Indonesia, di Universitas Indonesia. Dan benar-benar pengalaman saya di LPDP, mendapatkan LPDP maupun S2 di Yale itu sangat berharga untuk saya. Karena di situ saya belajar bahwa sangat penting untuk mempersiapkan diri untuk lapangan kerja dan perkembangan iptek yang semakin maju, semakin terhubung, dan semakin global. Di sini misalnya berkolaborasi dengan pelajar-pelajar yang sangat berprestasi dari mancanegara. Mungkin dulu Mas Menteri juga kuliahnya di luar negeri. Kalau di Yale benar-benar sangat internasional, ketemu teman-teman dari Afrika, dari India, dari Cina, dan dari Amerika Serikat sendiri. Jadi itu merupakan suatu pengalaman yang sangat berbeda. Kemudian saya juga beruntung berkesempatan untuk menjalankan proyek dengan profesor dan ilmuwan-ilmuwan kelas dunia, dan proyeknya juga mancanegara, nggak cuma di Amerika Serikat ataupun Indonesia, tapi juga di Afrika maupun di India. Dan itu relate berhubungan dengan pengembangan ventilator dengan biaya rendah untuk bayi-bayi prematur. Jadi Yale MBA pun udah ada kampus Merdeka programnya juga ya, sebagai bagian dari kurikulum mereka. Betul Mas Menteri. Dan selain itu juga benar-benar dari ekosistem kampus juga dibantu untuk transisi ke dunia kerja. Dan dari pengalaman itu saya benar-benar belajar, saya benar-benar didukung untuk memulai usaha atau semangat kewirausahaan saya sendiri, sehingga cita-cita saya jangka panjang setelah pulang ke Indonesia ini, saya benar-benar ingin, dan terinspirasi Kampus Merdeka juga, saya benar-benar ingin untuk kontribusi di bidang edtech atau pendidikan. Menurut saya sendiri, melihat sekarang adanya Kampus Merdeka dan perluasan dengan LPDP, ini luar biasa banget, programnya keren banget, dan harusnya jangan dilewatkan oleh para mahasiswa yang S1 sekarang. Jujur, ketika saya dulu S1 di Universitas Indonesia, saya waktu mau studi ke luar negeri harus memperjuangkan sendiri, kemudian mau magang, cari pengalaman, itu tanya kanan kiri, siapa yang lagi ada lowongan, jadi benar-benar nggak ada di fasilitasi lah ibaratnya. Dan sekarang saya lihat ini dampaknya ada dua, membantu tantangan-tantangan dari para mahasiswa ini sendiri. Teman-teman bisa langsung ketemu mahasiswa lain yang visinya sama,
passion atau mimpinya sama, minatnya sama, sehingga benar-benar difasilitasi dan mendapat pengalaman dari sejak dini di kampus. Dan yang kedua, dan gak kalah pentingnya juga adalah hilangnya pengorbanan beban akademis. Zaman dulu misalnya kalau mau magang sambil kuliah itu ibaratnya harus atur jadwal. Oh, pagi misalnya mau ke kampus, siang kemudian ke kantor. Tapi dengan adanya program Kampus Merdeka ini, teman-teman bisa mengejar passion, mengejar mimpi, 1 semester, 2 semester, 3 semester, dan diberikan penghargaan berupa SKS gitu. Dan ini benar-benar menurut saya kesempatan yang nggak boleh dilewatkan. Terima kasih. Nah, kita juga perlu mendengar dari perwakilan industri yang sudah hadir pagi ini. Ada William Tanuwijaya. William, apa kabar? CEO Tokopedia, dan Pak Riri, Dirut daripada Telkom. Terima kasih sudah hadir. Pak Riri, William, Anda mewakili dari 160 perusahaan kelas dunia yang telah bergabung di program Kampus Merdeka yang baru saja meluncur, program Kampus Merdeka Magang Bersertifikat. Ini program yang akan melatih minimum 100 mahasiswa di masing-masing perusahaan per semester di dalam perusahaan Anda. Dan itu full time, mahasiswa ada mendapatkan 20 SKS. Boleh nggak jelaskan, apa motivasi Anda untuk bergabung dalam program ini? Dan seperti apa program yang akan ditawarkan kepada mahasiswa di perusahaan Anda? Mungkin William bisa menjawab dulu. Terima kasih Mas Menteri. Selamat pagi Pak Presiden. Seperti yang Pak Presiden dan Mas Menteri tadi sudah sampaikan, industri teknologi berkembang dan berubahnya cepat sekali. Mungkin sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu, jika kita tidak menggunakan BlackBerry, kita dianggap ketinggalan zaman. Sekarang kalau kita masih menggunakan BlackBerry, kita justru dianggap ketinggalan zaman. Beberapa perusahaan teknologi global yang tadinya menguasai pangsa pasar, kini bahkan sudah tidak lagi menjadi relevan. Seakan ada hukum tidak tertulis dalam industri teknologi, beradaptasi atau mati. Sebagai pelaku industri teknologi nasional, sejak hari pertama kami harus siap dan mampu bersaing di pasar global. Namun berbeda dengan industri lainnya, di mana kekayaan sumber daya alam dapat menjadi penentu, dalam industri digital, keunggulan sumber daya manusialah yang menjadi kunci. Pengalaman kami, umumnya lulusan kita tidak langsung siap bekerja, karena tadi perubahan yang begitu cepat dan dinamis. Perusahaan harus melatih kembali talenta yang ada sesuai dengan perkembangan industri. Padahal kita semua sedang berpacu, berlomba meluncurkan inovasi yang terbaik, sehingga waktu sebenarnya menjadi sangat berharga, tidak boleh terbuang sia-sia. Inilah yang menjadi motivasi utama kami untuk bergabung dalam program ini. Kami menawarkan 2 program untuk mendukung Kampus Merdeka. Program pertama, seperti tadi Mas Menteri sudah sampaikan, program magang bersertifikat, di mana kami rancang untuk memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menjelajah dan mendalami bidang yang beragam sebelum menentukan perjalanan karir mereka. Kami akan mulai dengan 3 bidang. Bidang pertama, software engineer, untuk yang tertarik mendalami hal-hal teknis dan terkini, seperti machine learning, artificial intelligence. Ini untuk mencetak insinyur-insinyur masa depan generasi bangsa. Bidang kedua, sosial media, untuk mencetak marketer yang ingin mendalami tentang komunikasi dan pemasaran. Pak Presiden sempat dalam satu kesempatan melempar wacana bahwa mata kuliah saat ini sudah harus ada mata kuliah MIM. Nah, ini adalah aplikasi dunia nyatanya. Bidang ketiga, business development, untuk yang tertarik pada bidang strategi dan operasional. Program kedua yang kami luncurkan adalah Hackathon DevCamp, yang berwujud kompetisi untuk membangun produk dan solusi dalam waktu sangat singkat, di mana peserta belajar langsung bagaimana membangun tim, membangun produk, dan presentasi. Program ini dirancang untuk peserta yang suka sekali ngulik sampai kadang-kadang mengorbankan nilai akademis mereka. Lewat kedua program ini, kami berharap dapat menemukan dan mengasah mutiara-mutiara terpendam sejak dini tanpa harus menunggu talenta-talenta terbaik Indonesia lulus kuliah. Semuanya akan mendapatkan pendampingan dan langsung terjun kepada masalah yang kompleks. Tadi seperti langsung tidak boleh hanya berenang di kolam renang, langsung terjun ke berenang di samudera yang luas, ikut membangun solusi kepada lebih dari 100 juta pengguna layanan kami, masyarakat Indonesia, mitra UMKM, agar mereka dapat turut langsung berkontribusi pada pemerataan dan pembangunan ekonomi secara digital. Demikian Mas Menteri, Pak Presiden. Terima
kasih. Luar biasa programnya. Kalau saya mungkin di S1 saya ingin ikut programnya. Itu karena luar biasa variasi dari disiplinnya. Pak Ririk, apa kabar Pak Ririk? Saya dengar Baik, Mas Menteri. saya dengar Telkom mau mengambil bukan 100 malah 300. Benar itu Pak Ririk? Bisa dijelaskan sedikit, silakan Pak. Baik, mungkin jadi terima kasih Mas Menteri, selamat pagi Bapak Presiden. Jadi ada 2 poin lah yang terkait dengan Kampus Merdeka. Yang pertama adalah tentunya kami ingin ikut serta meningkatkan kualitas magang atau kerja praktek. Nah, Kampus Merdeka ini magangnya sudah lebih terencana. Jadi sudah direncanakan dengan baik, bahkan mentornya juga akan disiapkan. Jadi nantinya akan secara ekosistem akan lebih siap. Nah, keterkaitan yang kedua adalah rekrutmen. Telkom saat ini sedang dalam proses transformasi menjadi digital telco, dan untuk itu kami sangat membutuhkan banyak talent-talent muda, khususnya di teknologi digital. Nah, kita perlu memperbaiki rekrutmen kita. Nah, dengan adanya Kampus Merdeka ini, kita akan dapat kesempatan untuk mengetahui lebih lama. Karena mahasiswa kerja di kita untuk waktu 6-12 bulan, dan mahasiswanya pun juga punya kesempatan untuk mengenal perusahaannya sebelum mereka nanti kerja untuk perusahaan itu. Nah, untuk itu Mas Menteri, kami sudah menyiapkan ada 9 program untuk 311 mahasiswa, dan kami juga sudah menyiapkan 48 mentor. Dan ini karena ini juga mereka mendapatkan insentif, jadinya kita harapkan motivasi mereka akan sangat tinggi. Program akan berjalan untuk kurun waktu 6 bulan dan bisa diperpanjang sampai dengan 12 bulan. Nantinya mereka akan memang mengerjakan kerjaan yang real untuk masalah-masalah yang dihadapi nyata oleh perusahaan. Kira-kira kalau yang untuk posisinya ada 12 kompetensi terkait digital, developer dan sebagainya yang akan kita butuhkan. Dan di akhir program nantinya akan ada sertifikat, jadi dan sebelum itu ada evaluasi juga. Jadi nantinya kita harapkan ini menjadi modal awal, karena sertifikatnya juga sertifikat yang bukan abal-abal, diakui juga oleh pencari tenaga kerja, sehingga ini bisa menjadi modal awal bagi mahasiswa untuk masuk ke dunia kerja. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih. Sekarang kita beralih ke Mas Arief, Rektor IPB dan juga Ketua Forum Rektor Indonesia. Saya persilakan Pak Presiden untuk menanyakan kepada Mas Arief. Pak Rektor, ini dukungan apa yang dibutuhkan dari pemerintah ya, agar universitas bisa berlari kencang mensukseskan program Kampus Merdeka ini? Terima kasih Pak Presiden dan juga Mas Menteri. Tentu dukungan dari pemerintah sangat penting sekali untuk mensukseskan implementasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Dan menurut saya salah satu komponen yang penting adalah bagaimana kita menciptakan regulasi yang kondusif, seperti bagaimana undang-undang guru dan dosen, yang dimana memuat soal kualifikasi dosen, dimana sekarang dosen ketika kita hadir dalam Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, sulit cari praktisi yang master. Oleh karena itu, bagaimana kita harus ada penyesuaian-penyesuaian perangkat perundangan agar bisa kondusif untuk implementasi Kampus Merdeka. Begitu pula soal BAN PT, sistem akreditasi. Ini juga harus merdeka juga, harus menciptakan ekosistem yang kondusif untuk kampus supaya lebih merdeka. Begitu pula statuta perguruan tinggi yang itu adalah peraturan pemerintah yang ditatangani oleh Presiden. Jadi masing-masing PTNBH kan ada statuta yang ditangani melalui peraturan pemerintah. Ini juga saya kira perlu direform supaya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, pada prinsipnya apa yang sudah digariskan oleh Mas Menteri ini sebenarnya cocok sekali. Saya sebagai Rektor IPB tentu sangat senang karena apa yang dipikirkan Mas Menteri kita pikirkan sejak tahun 2018. Jadi 2018 kita melakukan upaya-upaya untuk melakukan reform. Reform itu kita dorong sebagai respons terhadap bahwa perubahan itu menjadi keniscayaan yang perlu sangat cepat, penuh dengan ketidakpastian, dan penuh dengan kompleksitas yang butuh mindset tertentu, growth mindset, adaptive mindset, future mindset, dan butuh skill set. Nah, sehingga reform kurikulum itu menjadi keniscayaan, nggak bisa enggak. Sehingga integrasi akademik dan non-akademik juga sudah menjadi keniscayaan, sehingga learning outcome untuk menghasilkan skill-skill tadi, menghasilkan mindset tidak cukup hanya dari kuliah, tatap muka, tapi bagaimana kita mendorong mahasiswa hands-on di lapangan. Nah, sehingga
itu bisa kita kita hasilkan sesuatu yang seperti disampaikan oleh Pak Presiden tadi. Nah, seperti sebagai contoh kami di IPB, mindset yang kita dorong adalah mahasiswa IPB begitu masuk 4.000 orang ikut pelatihan 7 Habits of Highly Effective People. Itu pelatihan yang sertifikasi internasional untuk merubah mindset dulu. 4.000 mahasiswa. Itu agar apa? Agar proaktif, positive thinking, open mind, memiliki growth mindset. Setelah itu ikut talent mapping. Dengan talent mapping itu terlihat berapa persen yang ingin menjadi entrepreneur, berapa persen ingin menjadi peneliti, ingin menjadi profesional. Ternyata ingin menjadi entrepreneur, mahasiswa IPB baru adalah 31%, Pak. Sangat beruntung sekali, 31% ingin menjadi entrepreneur. Tinggi sekali. Nah, sehingga kita salurkan sejak tahun pertama, ada business planning, business mentoring, business incubation. Kita ciptakan CEO School, Startup School, untuk mendorong itu semua. Nah, oleh karena itu, ini yang harus termasuk tugas akhir. Yang namanya skripsi sekarang tidak lagi individual, boleh kolektif. Sekarang bayangkan Pak Presiden, orang mau mengembangkan smart farming, nggak bisa orang agronomi sendiri, harus ngundang IT. Orang mengembangkan kehutanan, smart forestry, nggak bisa sendirian, gandeng orang teknik mesin, robotik, dan sebagainya. Sekat-sekatnya dipecah. Sekat pecah, jadi dulunya skripsi hanya satu orang, boleh kolektif. Ini yang kita dorong sejak 2 tahun lalu. Nah, kebetulan Mas Menteri mengeluarkan kebijakan Kampus Merdeka, istilah di kampung saya, tumbuh nemu tutup, klop. Jadi apa yang kita bayangkan, baru kali ini Pak, kita membayangkan suatu policy nasional, dan kemudian cocok sekali dengan apa yang sedang kita pikirkan dan kita kerjakan. Jadi Pak Mas Arief itu riset, kewirausahaan, Menyatu, dan komplek. mengajar, Ya. belajar itu semuanya digabung dalam Betul. satu aktivitas Ya, kan. Itu luar jadi biasa. itu satu komdev ya. Nah, sehingga menurut saya ini sesuatu yang harus terus kita perkuat. Pola ini memang tantangan internal tentu cukup berat. Kami butuh 2 tahun Pak Presiden, 2 tahun untuk bisa menyiapkan ini semua. Jadi pas waktu 2019 ada Mas Menteri, kemudian kebijakannya, wah ini plong sekali, karena apa? Tumbuh, nemu tutup. Terima kasih Mas Arief, luar biasa. Mas Arief ini udah champion daripada Kampus Merdeka sebelum terminologi Kampus Merdeka itu tercipta ya Pak, udah bertahun-tahun. Tapi senang sekali punya mitra seperti Mas Arief. Pak Presiden, kita sudah mendengar Pak dari teman-teman dan adik-adik kita berbagi ceritanya tentang pengalamannya menghadapi perubahan-perubahan ini, baik secara akademis maupun secara karir. Tentunya masih banyak sekali lagi yang bisa kita gali, tetapi sayangnya waktu kita terbatas. Saya persilahkan Bapak Presiden untuk bisa menyampaikan pesan penutup untuk diskusi kita hari ini, Pak. Gerakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini akan menjadi percepatan penyiapan talenta Indonesia. Ini merupakan strategi talent boosting yang harus didukung. Dan program ini membutuhkan kolaborasi dari kita semuanya, baik kampus, mahasiswa, industri, semuanya. Dan semua pihak yang akan diuntungkan. Oleh karena itu saya mengajak semua pihak untuk membuka diri, untuk mau berkolaborasi. Yang juga sangat penting adalah kecepatan. Review kurikulum di kampus harus cepat dilakukan, pengembangan program pendidikan di dunia industri juga harus diprioritaskan, dan pengembangan ekosistem nasional juga harus kita benahi. Ini bukan hanya pekerjaan Mas Menteri, bukan hanya pekerjaan Mendikbud, ini pekerjaan kita semuanya, terutama di jajaran pemerintahan, industri, pimpinan kampus, semuanya. Kalau kita mau membangun negara kita ini menuju sebuah Indonesia maju. Terima kasih Bapak Presiden. Akhir kata, semoga Bapak Presiden dan kita semua selalu sehat agar dapat terus berkarya di tengah semua tantangan. Terima kasih juga kepada Bapak Profesor Arief Satria, Bapak Ririk Adriansyah, Bapak William Tanuwijaya, Ayu, Christian, dan Tessa. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Karena semua di sini sudah dites PCR,
Dan karena protokol kesehatan sudah dijaga, izinkan saya melepas masker saya sejenak untuk paparan ini. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa buat kami di Kemendikbudristek, karena hari ini kita meluncurkan Kampus Merdeka Festival, di mana hasil nyata kerja kita untuk selama setahun setengah akhirnya bermuara dengan berbagai macam program yang bisa ditawarkan langsung kepada para mahasiswa dan para universitas di seluruh Indonesia. Yang pertama ingin saya jelaskan adalah bahwa perubahan teknologi ini sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Kita mengalami berbagai macam perubahan yang mengakselerasi lebih cepat lagi. Kita juga menghadapi perubahan iklim dunia yang akan merubah seluruh ekosistem, industri, dan iklim dunia kita. Perubahan itu akan semakin cepat, semakin hari semakin cepat. Dan demografi yang berubah di Indonesia maupun di mancanegara, dan juga perubahan budaya yang didorong oleh diversifikasi yang terjadi karena sosial media dan akses kepada informasi. Ini semua adalah suatu perubahan-perubahan yang satu kali dalam hidup kita terjadi. Dan perubahan ini akan merubah untuk selama-lamanya kecepatan perubahan itu. Jadi bagi banyak orang yang merasa bahwa wah, setiap generasi merasa ini generasi yang berbeda. Ini generasi berikutnya yang akan lulus dari kampus-kampus kita akan menghadapi dunia dengan tantangan yang sangat berbeda. Karena itu kebutuhan SDM, ya, kebutuhan SDM unggul di masa depan ini tidak bisa dipenuhi hanya berdasarkan pengalaman masa lalu. Tidak bisa dipenuhi hanya dengan pengalaman masa lalu. Kita harus maju ke depan, tidak melihat ke belakang lagi, tapi maju ke depan untuk mengantisipasi seperti apa yang harus kita hadapi ke depan. Untuk dapat bersaing di tingkat dunia, SDM Indonesia itu harus memiliki kompetensi dari berbagai macam ilmu. Ya, linearitas sudah tidak zamannya lagi. Tidak ada satupun profesi, baik yang baru tercipta dalam beberapa tahun terakhir maupun yang kedepannya lagi, tidak ada satupun profesi yang akan membutuhkan hanya satu disiplin, hanya satu prodi. Tidak mungkin. Semua profesi masa depan akan membutuhkan multidisiplin. Bukan hanya multidisiplin yang dibutuhkan, tetapi juga multi skill. Berbagai macam kemampuan berkolaborasi, kemampuan berempati, kemampuan kreativitas, kemampuan untuk menggunakan aset-aset digital yang ada untuk mencapai dan memecahkan permasalahannya. Karena itu, perguruan tinggi ini harus berlari. Udah tidak bisa lagi kita jalan-jalan menuju kemajuan. Gak bisa. Kita gak bisa lagi jalan, kita tidak bisa lagi bahkan jogging. Kita harus berlari, bahkan harus melompat untuk memenuhi kebutuhan kita di masa depan. Program Kampus Merdeka ini adalah lompatan tersebut. Kita sprinting Bapak Ibu ke masa depan. Negara-negara, bahkan di negara-negara maju, ini mereka belum atau lagi dalam proses mengimplementasi berbagai macam perubahan kebijakan seperti ini. Indonesia ini banyak ketinggalannya di dunia, di panggung dunia. Tapi hari ini kita menentukan bahwa di Indonesia kita tidak akan hanya tidak ketinggalan di reformasi kebijakan perguruan tinggi kita, malah kita akan melompati negara-negara maju. Dan itulah esensi daripada kepentingan hari ini. Kita akan melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan dan kita akan melakukannya sebelum bahkan negara-negara maju melakukan tersebut. Hari ini seperti yang kita sudah pernah paparkan di salah satu episode Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mencari pengalaman di dunia nyata. Dari 8 semester S1, 3 semester kita berikan hak kepada mahasiswa untuk mencari pengalaman di luar prodinya, untuk mendapatkan skill-skill berbeda, mendapatkan ilmu-ilmu yang berbeda di luar daripada prodinya karena mereka membutuhkan pendidikan yang multidisipliner.
Dan dari 3 semester di luar prodi itu, kita memberikan hak kepada mahasiswa untuk sampai 2 semester, artinya 1 tahun full, sampai dengan 1 tahun full, untuk belajar di luar kampus, di lautan terbuka. Untuk teman-teman kita di vokasi pun, untuk yang mengambil program D1, D2, dan D3, ini juga diperlakukan. Tetapi, karena mereka lebih pendek waktunya, secara proporsional, ya itu sangat penting, ya secara proporsional. Tapi bagi teman-teman yang di S1, kita memberikan hak sampai dengan 2 semester untuk keluar dari kampus dalam berbagai macam program yang luar biasa. Apa saja contoh-contohnya? Menunya apa ini buat mahasiswa? Belum pernah di sejarah pendidikan kita bahwa mahasiswa punya opsi sebesar ini, ya, dan mendapatkan full 20 SKS sehingga dia tidak harus mengorbankan pendidikan dia atau masa pendidikan S1-nya dia. Kita memberikan kesempatan untuk magang dan kerja di industri. Kita memberikan kesempatan untuk berbakti kepada negara melalui proyek kemanusiaan di daerah, di berbagai macam daerah di Indonesia. Kita memberikan dia kesempatan untuk melakukan pertukaran pelajar, baik domestik maupun internasional. Kalau mahasiswa itu ingin membangun desa, seperti Pak Presiden bilang, membangun dari luar ke dalam, mahasiswa diberikan kesempatan. Kalau mahasiswa itu entrepreneurial, dia ingin menjadi wirausaha, dia ingin membuat startup, itu pun bisa dijadikan suatu program Kampus Merdeka dengan full pengakuan SKS. Kalau mahasiswa passionnya itu dalam riset, dan dia punya ada permasalahan ilmiah atau permasalahan teknis yang dia ingin mendalami melalui riset, itu pun boleh. Dan kalau dia ingin berbakti kepada generasi berikutnya dalam mengikuti program kampus mengajar kita, dia pun bisa membantu generasi berikutnya, anak-anak SD dan SMP. Dan kalau dia ingin menciptakan suatu proyek atau studi independen, itu pun diperbolehkan. Belum pernah dalam masa sejarah kita mahasiswa punya opsi-opsi ini yang disetarakan dengan kuliah 1 semester, bahkan 2 semester. Yang saya ingin sebutkan berikutnya adalah beberapa angka-angka yang buat saya luar biasa menggembirakannya. Kita sering sekali mendengar keluhan dari universitas bahwa industri ini sangat sulit untuk berpartisipasi di dalam pendidikan tinggi. Sulit menarik mereka, sulit untuk mendapatkan interest mereka untuk berbagai macam aktivitas, magang dan lain-lain. Tapi selama 1,5 tahun, tim kita dan universitas-universitas telah menciptakan kerangka-kerangka program baru sehingga saat ini saya sangat bahagia bisa menyebut untuk semester perdana kita meluncurkan Kampus Merdeka. Ada 15.000 posisi. Ini cuma semester yang pertama ya. Belum nanti ke depannya akan lebih besar lagi. Yang pertama ya, 15.000 posisi untuk mahasiswa untuk magang bersertifikat. Ini bukan magang biasa. Ini adalah magang dengan tim full time mentor ya. Di dalam perusahaan yang mengerjakan project based learning, bukan fotokopi, bukan ngambilin kopi. Kedua, ada 5.000 posisi untuk mahasiswa yang tersedia untuk melakukan studi independen, short course, dan berbagai macam studi independen yang juga difasilitasi perusahaan-perusahaan ini. Ada lebih dari 160 perusahaan dan organisasi kelas dunia, termasuk BUMN, yang berpartisipasi dalam program ini. Ini bukan kayak magang-magang biasa, semua orang bekerja sebagai individu. Ini adalah program yang intensif dan belum pernah kita melihat di batch pertama partisipasi industri sebesar ini. Untuk teman-teman mahasiswa yang ingin berkontribusi kepada generasi berikutnya, ada 35, ini di tahun ini aja ya, di tahun 2021, ada 35.000 posisi terbuka untuk melakukan program kampus mengajar, berbakti kepada generasi berikutnya. Ada 20.000 posisi mahasiswa terbuka untuk pertukaran pelajar dalam negeri. Dan ada 1.000 lebih pertukaran pelajar internasional yang non-degree untuk 1 semester. Ini adalah angka-angka yang cukup luar biasa. Bahwa mulai saja sudah besar seperti ini. Bayangkan kalau kita bisa terus tingkatkan angka-angka ini dalam beberapa tahun ke depan, transformasi perguruan tinggi kita akan menjadi case study bagi bahkan negara-negara maju. Itu adalah aspirasi kami di Kemendikbud. Berikut.
Kita lihat apa aja nih program unggulan. Jadinya pemerintah pusat beserta para tim-tim universitas kita bukan hanya mengeluarkan kebijakan, kita menginginkan anak-anak keluar lalu kita lepas saja sendiri. Kita lepas universitas, tidak. Ini udah paradigma baru. Kita yang kerjanya lebih keras dari universitas sekarang. Kita yang membantu universitas untuk mencarikan dan menciptakan program-program ini untuk membantu mengakselerasi mereka. Ya. Jadi inilah yang maksud saya filsafat bahwa pemerintah itu bukan regulator saja, bukan pemimpin saja, tapi kita pemimpin yang melayani. Tugas kita pertama adalah melayani. Dan ini adalah bukti pelayanan kita kepada universitas kita. Ada 4 program besar yang ingin saya diskusikan hari ini. Satu adalah magang dan studi independen, dan kedua adalah ISMA mengenai exchange program internasional. Ketiga adalah pertukaran mahasiswa merdeka, itu domestik, pertukaran mahasiswa domestik, dan program kampus mengajar. Marilah kita masuk sekarang ke magang dan studi independen. Pak Presiden selalu mengingatkan kepada semua bahwa proses pembelajaran itu bisa terjadi di mana saja dengan siapa saja. Dan ini adalah kunci, esensi daripada kampus merdeka. Mari kita menyimak sejenak video mengenai program micro credentials kita atau magang bersertifikat. Silakan. Dunia kerja terus berubah, mendatangkan tantangan baru bagi mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi. Dalam dunia kerja, mendapati banyaknya perubahan dalam waktu singkat itu sudah biasa. Satu, kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada. Jadi ada program per modul ini membantu anak-anak supaya bisa lebih mendalami beberapa bidang yang mereka merasa lebih menarik. Dengan hadirnya para peserta magang di tempat kami, ini menciptakan ruang belajar yang baik, bukan saja untuk para pesertanya, tetapi juga untuk environment daripada perusahaan kami. Karena saya percaya keberagaman dari tiap-tiap pelajar akan menghasilkan kolaborasi yang inovatif yang akan berdampak besar pada perkembangan Indonesia. Kemendikbudristek hadir untuk memberdayakan mahasiswa dalam menghadapi kebutuhan industri masa depan dengan program terobosan magang dan studi independen bersertifikat. Selama 1-2 semester, mahasiswa dapat melakukan magang dan studi independen di perusahaan kelas dunia dengan bimbingan mentor full-time dan kegiatan dalam kelompok. Untuk semester ganjil 2021, Kemendikbudristek telah bermitra dengan lebih dari 160 perusahaan ternama untuk menyediakan program yang inovatif, memasok praktik industri terbaik dengan kurikulum yang dirancang khusus untuk kampus merdeka. Sehingga tersedia 15.000 lebih lowongan magang dan 5.000 lebih lowongan studi independen. Program-program mencakupi topik pembelajaran menarik dan terdepan seperti Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotics, Cyber Security, dan Digital Product Development. Kesempatan untuk berpartisipasi terbuka bagi semua mahasiswa, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia. Daftar sekarang di platform Kampus Merdeka. Raih kemerdekaan untuk membentuk masa depan yang sesuai dengan aspirasi karirmu. BINUS University siap untuk selalu mendukung program demi kepentingan anak-anak kita untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Program-program ini adalah transformasi yang kita inginkan. Mari kita sama-sama dukung program Kampus Merdeka. Cukup luar biasa partisipasi. Kita benar-benar tidak mengira begitu banyak industri, asal kita rubah sedikit strukturnya bisa 6 bulan dapat 20 SKS, dan mereka yang bebas merancang program ini, berapa jumlah perusahaan yang akhirnya mau bergabung untuk dalam program ini. Dan itu terus meningkat. Magang bersertifikat ini bukan magang biasa-biasa. Magang bersertifikat ini adalah magang selama 1 semester, bahkan bisa dilanjutkan sampai 2 semester, ya. Di mana anak-anak itu kalau nyaman, ya, dan dengan perusahaan itu, dan perusahaan itu ingin langsung mengambil anaknya, itu pun diberikan opsi untuk melanjutkan dan akan bisa dilanjutkan SKS-nya. Kita memberikan uang saku dan biaya hidup selama magang, dan ini disubsidi full oleh pemerintah. Kita melakukan ini karena kita tidak ingin anak-anak cuman karena mereka tidak punya biaya
transportasi atau biaya hidup yang mungkin harus dia pindah ke kota besar dan dia tidak punya akses. Kita ingin memastikan kemerdekaan akses untuk murid siapapun yang berprestasi untuk bisa masuk dalam program-program ini. Dan mahasiswa setelah selesai dengan program ini dia dapat sertifikat kompetensi dari perusahaan yang punya brand yang besar. Sehingga dia diterima tidak di perusahaan itu, dia masih memegang suatu sertifikat yang akan membantunya seumur hidup untuk mendapatkan pekerjaan dan karirnya terus meningkat. Dan di situ kita memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini mengambil minimal 100 orang. Kenapa kita buat itu kondisi? Agar dia harus menyediakan pembimbing atau mentor full time. Di dalam semua 160 perusahaan ini ada mini-mini kampus dengan dosen-dosennya, dengan mentor-mentornya yang akan secara permanen mengelola mini universitas ini selama 6 bulan. Jadi anak-anak itu semuanya perkembangannya terjaga. Dan mereka bukan belajar hanya teori, mereka langsung memecahkan permasalahan dan isu yang nyata di lapangan. Jadi ini full immersive program yang luar biasa. Saya menjelaskan aja, saya kepengen ikut ini, ya. Karena saya tidak menerima kesempatan ini waktu saya S1. Kenapa tidak? Nggak tahu. Mungkin harusnya mungkin untuk hidup berikut saya nanti. Yang kedua, kita masuk dalam studi independen bersertifikat, ya. Studi independen bersertifikat ini sedikit berbeda karena tidak mungkin langsung kayak seperti proses magang, tapi ada berbagai macam program-program pembelajaran yang benar-benar berdampak kepada karir ke depan. Ini specific skill. Kadang-kadang teknologi skill, kadang-kadang engineering skill dan skill-skill design dan lain-lain gitu. Dan ini juga masih sama berbasis studi kasus dan project real, ada pembimbingnya full time dan tentunya ini masih imersif. Tapi mahasiswa ini mengikuti short course ini sampai dengan 1 atau 2 semester, sama saja biaya hidup didanai oleh pemerintah dan mahasiswa menerima sertifikat pada saat lulus. Saya kasih beberapa contoh ya perusahaan-perusahaan seperti apa saja yang berpartisipasi dalam ini. 160 perusahaan dan organisasi kelas dunia. Bukan hanya perusahaan dan BUMN, tetapi juga organisasi-organisasi nirlaba. Bagi mahasiswa-mahasiswa yang punya jiwa sosial yang tinggi, mereka juga bisa bergabung dalam non-profit terkemuka di dunia untuk berpartisipasi untuk membantu negerinya juga. Jadi ini adalah pokoknya semua perusahaan-perusahaan yang anak-anak lulusan terbaik kita ingin masuk, ini mereka membuka pintu mereka untuk program-program ini. Luar biasa, ya. Nah, contohnya seperti apa beberapa program ini? Satu contoh adalah kita ambil Bukalapak. Bukalapak mengambil 300 plus kesempatan magang bersertifikat dengan 30 mentor, ya. 24 proyek itu lintas fungsi, ya. Kalau ada yang tertarik di bidang strategi, bisa bergabung di situ. Pengembangan produk digital, marketing, operations, bahkan sampai legal dan HR di dalam dunia teknologi atau startup yang sangat berbeda dan spesifik itu ada, ya. Telkom Indonesia sekali lagi 300 mahasiswa diambil sekali jalan per semester ini dengan 30 plus mentor dan sistemnya rotasi. Ada rotasi di Fishery Cyber Center, ada gamification application center, ada yang di dunia entrepreneurship, 1000 startup, digital talent scouting, berbagai macam program-program lintas disiplin yang akan cocok dengan minat atau bakat masing-masing mahasiswa. UNDP pun bergabung untuk menawarkan 150 plus kesempatan untuk fokus kepada proyek-proyek yang mencari yang langsung berdampak kepada SDG, Development Goal. Ada yang di bidangnya di pendidikan, ada yang pindahnya ke kesejahteraan, ada yang bidangnya di kesetaraan gender, ya. Jadi passion mahasiswa juga bisa tersalur di bukan hanya perusahaan tapi banyak organisasi-organisasi nirlaba dan atau organisasi social entrepreneurship yang berpartisipasi. Kita masuk sekarang ke program ISMA, yaitu program Indonesia International Student Mobility Award. Poin saya pertama adalah mau tidak mau, kita tidak punya opsi Bapak Ibu. Kita tidak punya opsi, teman-teman mahasiswa, Anda akan masuk ke dalam dunia di mana kompetisi Anda itu bukan hanya domestik. Ya, siapapun yang membilang hal yang berbeda itu tidak tahu mengenai masa depan industri, itu adalah kesalahan. Semua mahasiswa kita akan berkompetensi secara global karena talenta dunia sudah berkompetisi secara global. Untuk melakukan itu, kolaborasi yang harus dilakukan di tingkat dunia itu adalah suatu keniscayaan. Dan mahasiswa Indonesia harus memiliki profil kebinekaan global.
kebinekaan global. Global citizenship daripada lulusan kita harus meningkat secara drastis. Masalahnya adalah selama ini beasiswa-beasiswa yang kita berikan itu hanya biasanya untuk S2 dan S3. Di program-program yang hebat-hebat, tapi jumlah anak yang satu mampu bisa hidup di tempat-tempat seperti itu, ya. Dan kedua, diterima di program-program sehebat itu sangat kecil. Jadi yang mau kita lakukan adalah memerdekakan konsep exchange program ke luar negeri. Artinya anak-anak yang hanya bisa punya kemampuan diterima maupun kemampuan ekonomi untuk bisa hanya 1 semester, itu kita berikan kesempatan maksimal bagi siswa-siswa kita. Bahkan yang di S1 sekarang, pertama kalinya kita merubah kebijakan tersebut. Mari kita menonton video singkat mengenai ISMA. Menjelajahi pendidikan internasional akan mengubah cara berpikir kita. Kepekaan dan kecakapan akan terasah. Bekal pengalaman untuk menghadapi tantangan baru yang barangkali belum pernah kita bayangkan. Membawa gagasan dari jauh dan mengirimkan manfaatnya untuk menumbuhkan sebanyak mungkin tunas-tunas bangsa. Mahasiswa sekarang bisa melakukan pertukaran pelajar selama 1 atau 2 semester di perguruan tinggi internasional yang sudah diseleksi. Perguruan-perguruan tinggi kelas dunia, bertemu dengan teman-teman yang baru, bertemu dengan orang-orang dari budaya yang berbeda, bertemu dengan dosen-dosen dan ilmuwan-ilmuwan yang punya kompetensi-kompetensi yang mungkin tidak ada di negara ini. 73 universitas bergabung dalam program ini dari 31 negara internasional. Ini angka yang luar biasa. Seperti kita bisa melihat ada beberapa universitas-universitas yang brand dan reputasinya luar biasa dalam skala dunia. Ada sekitar 2.000 lebih posisi mahasiswa dari 27 provinsi yang telah mendaftar di program ISMA ini di tahun 2021. Dan kami mengundang lebih banyak lagi mahasiswa di tahun 2022 untuk bergabung dalam program ini. Ini adalah pengalaman yang tidak bisa diulang lagi. Pada saya selalu bilang sama teman-teman mahasiswa, pada saat kalian sudah bekerja, sudah dalam karir track, kapan lagi kita mendapat kesempatan untuk pindah ke negara berbeda selama 6 bulan, mengalami budaya berbeda, berinteraksi dengan orang-orang berbeda, dan menambah perspektif yang luar biasa. Bahkan pada saat mereka kembali ke tanah air, mereka akan melihat hal-hal dengan lensa yang berbeda. Mereka akan melihat kesempatan-kesempatan yang mungkin tidak terlihat sebelumnya. Kita sekarang masuk ke program ketiga kita, pertukaran mahasiswa merdeka. Ya, ini salah satu program favorit saya. Generasi penerus bangsa ini harus belajar dari satu sama lain untuk memperkuat persatuan bangsa kita. Bagaimana identitas kita sebagai orang Indonesia bisa dikuatkan kalau kita tidak mengenal sesama. Kalau kita tidak mengenal sesama budaya, kalau kita tidak mengenal antara pulau, antara agama, antara suku. Dan ini adalah salah satu program terbesar kita adalah untuk mendorong pertukaran mahasiswa selama 1 semester di dalam negara tercinta kita. Silakan menyimak video singkat mengenai program pertukaran pelajar. Bersatu dalam
dan mengingat kembali bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tangguh dalam keberagaman, bangsa yang bahagia. Apa yang beda dari program ini dari sebelumnya? Sebelum ini, kita hanya mengirim, dulu sudah ada pertukaran mahasiswa, tapi hanya sekitar 200 mahasiswa per tahun. Sekarang, kita meningkatkan angka itu sampai 20.000 mahasiswa di tahun 2021. Untuk mencapai perubahan perubahan fundamental, perubahan yang transformatif terhadap generasi berikutnya, skalanya harus besar. Kita harus memastikan bahwa mahasiswa kita dengan merantau ke berbagai macam daerah selama 1 semester, mendapatkan perspektif baru mengenai negerinya, bahwa mereka bukan hanya mentoleransi perbedaan, tapi mencintai keberagaman. Dan itu adalah esensi daripada program pertukaran mahasiswa ini. Kita ingin anak-anak kita mengenal negerinya. Anak-anak yang dari kota mengenal desa. Anak-anak yang dari desa mengenal kota. Anak-anak yang dari pedalaman mengenal pesisir. Dan sebaliknya. Kita ingin anak-anak yang belum pernah berinteraksi dengan orang-orang dengan agama yang berbeda. Dengan suku yang berbeda. Untuk mengenal bahwa kita ini sama-sama manusia loh. Dan inilah yang akan memecahkan sekat-sekat identitas di Indonesia, membuat kita mencintai kebudayaan kita, dan membuat kita sadar bahwa kita ini satu Indonesia. Kita masuk ke program berikutnya, yaitu Kampus Mengajar. Luar biasa, pemuda-pemuda kita kirim, pasukan-pasukan pemuda kita akan kirim ke berbagai pelosok daerah di Indonesia untuk membantu mengajar dan membantu guru-guru untuk mengajar di bidang numerasi dan literasi. Ya. Dan kita ingin memastikan bahwa kalau Anda mau jadi lulusan di Indonesia, Anda juga harus berkontribusi kepada generasi berikutnya. Gak usah nunggu nanti kalau udah menjadi sukses di karir. Gak usah menunggu sampai kita sudah punya uang atau sudah berkarya. Sejak mahasiswa kita tanamkan jiwa sosial bahwa mulai dari umur mahasiswa mereka sudah harus berkontribusi kepada adik-adik mereka. Dan ini adalah esensi daripada Kampus Mengajar. Mari kita simak videonya sejenak. Kahanan artinya keadaan. Owah artinya berubah. Jadi artinya keadaan yang berubah. Marisa, salah satu peserta program Kampus Mengajar. Aku membantu pembelajaran dengan beberapa teman lainnya di SDN Sukasari 04. Halo, namaku Sultan, murid kelas 5 SDN Sukasari 04. Aku senang sekali, hari ini adalah jadwal berangkat sekolah. Sepanjang jalan untuk menuju sekolah, banyak adik-adik melewati jalan yang terjal dan sepi seperti hutan. Mereka melewati jembatan kayu, mendaki jalan dengan kondisi jalan rusak. Aku bercita-cita menjadi guru, supaya semua anak-anak di desaku menjadi pintar. Murid-murid di sini sangat tekun, memiliki minat baca yang tinggi. Maka dari itu, kami berinisiatif membuat perpustakaan kecil yang kami sebut Pojok Literasi.
Tidak hanya itu, kami juga memperkenalkan dongeng-dongeng yang berasal dari penjuru Nusantara. Si sang kuryang yang sedang berburu menangkap si rusa. Kolaborasi bersama teman-teman lain dalam proses belajar dan berdampak adalah pengalaman yang sangat berharga. Selama ini aku belajar dalam kondisi yang sangat nyaman. Lewat pengalaman kampus mengajar, aku banyak mengasah kepekaan sosial dan kematangan emosiku. Aku ingin terus berkontribusi untuk sekitar. Kemarin sebelum bincang-bincang dengan Pak Presiden, saat itu waktu bincang-bincang sama Pak Presiden dan Ayu. Ayu itu salah satu yang baru saja mengerjakan program kampus mengajar. Dan dia di salah satu SD di Semarang. Dia bilang sama saya bahwa pada saat awal dia sampai, dia ingin memperkenalkan cara public speaking untuk membangun kepercayaan diri kepada salah satu muridnya. Dan ada salah satu murid yang malunya luar biasa, yang tidak mau bahkan langsung panik kalau harus berbicara depan orang. Dan akhirnya di akhir bulan kedua, anak itu yang paling termotivasi untuk berbicara di depan kelasnya dia. Ini adalah transformasi-transformasi yang bisa terjadi kalau talenta-talenta terbaik kita dari universitas kita dengan jiwa sosial dikirim ke pelosok-pelosok untuk membantu guru-guru yang punya tantangan luar biasa, tantangan infrastruktur yang luar biasa, tantangan keuangan, ekonomi orang tua yang luar biasa, dan berbagai macam kondisi yang sangat menantang untuk meningkatkan daya literasi dan numerasinya. Saya tidak perlu menyebut panjang lebar kenapa ini penting untuk mahasiswa. Itu adalah dampak yang tidak akan pernah hilang. Jiwa sosial itu akan tertanam sejak dini, dan apapun karirnya anak itu, walaupun misalnya dia menjadi guru, wah luar biasa. Kalau dia pun tidak menjadi guru, dia akan mengetahui generasi berikutnya, dia akan mengetahui api jiwa sosial itu yang terus menyala seumur hidup. Tetapi untuk sekolah-sekolah kita, dampaknya ini luar biasa. Pandemi ini telah, karena PJJ dan semua yang telah dilalui saat ini, learning loss yang terjadi di seluruh sistem pendidikan di dunia, termasuk di Indonesia, itu tidak merata. Di tempat-tempat yang sosioekonominya rendah, di mana akses internetnya itu susah dicapai, tingkat numerasi dan literasi itu kemundurannya itu lebih besar. Jadi program kampus mengajar bukan hanya baik sekali untuk perkembangan dan kemampuan berkolaborasi, kemampuan dan jiwa sosial project based learning untuk mahasiswa, tapi untuk meningkatkan numerasi dan literasi anak-anak kita yang paling ketinggalan karena pandemi ini atau karena faktor-faktor lain sosioekonomi. 35.000 mahasiswa akan berpartisipasi di tahun 2021. Ini angka yang belum pernah terjadi juga di sejarah Indonesia, jumlah pengajar sebesar ini yang membantu guru, mendampingi guru untuk membantu anak-anak yang mungkin membutuh bimbingan one on one, membutuh bimbingan. Dengan 360 plus perguruan tinggi berpartisipasi, 4.800 sekolah dasar yang akan terbantu, dan 375 SMP yang juga akan terbantu. Tersebar di 34 provinsi. Dan ini harapannya terus meningkat tiap tahunnya, dan ini akan menjadi salah satu transformasi sistem pendidikan kita. Salah satu contoh baik yang kami lihat adalah di mahasiswa PGSD UNES yang datang berpartisipasi dalam program kampus mengajar ini. Dia membantu SD Negeri 4 Kalisat Kidul. Dia membantu dan dia menggunakan kemampuan dia dan ilmu yang dia dapatkan untuk menayangkan materi pembelajaran ke rumah-rumah murid langsung dengan menggunakan satelit 8. Ini luar biasa, dengan kolaborasi dari riset universitasnya dan kemampuan inovasi murid mahasiswa-mahasiswa yang ada di lapangan menciptakan berbagai macam solusi yang mungkin tadinya tidak dipikirkan yang bisa membantu. Bukan hanya numerasi literasi, tapi juga solusi-solusi
teknologi yang bisa benar-benar mendukung pembelajaran siswa-siswa ini. Ini luar biasa, saya terharu waktu melihat contoh ini, dan ada banyak lagi contoh-contoh inovasi yang dilakukan mahasiswa kita. Jadi ini adalah esensinya daripada program kampus mengajar yang luar biasa penting. Mahasiswa mendapatkan pengalaman yang luar biasa, dia belajar bagaimana mengajar, dia belajar bagaimana meningkatkan rasa kepercayaan diri murid, dia belajar empati, dia belajar membantu guru, dan dia belajar untuk beradaptasi di dalam lingkungan yang di luar zona nyaman dia. Itu semuanya adalah kompetensi-kompetensi yang sangat berharga di karir apapun. Ya. Jadi Bapak Ibu, untuk menutup semua program-program ini yang dibuat Kemendikbudristek, ini bukan hanya kebijakan saja. Mereka semuanya mendapatkan dukungan dari kita, dukungan SKS dan dukungan anggaran. Ini program terbuka untuk semua anak mahasiswa, mau dia mahasiswa PTN, mahasiswa PTS dari seluruh Indonesia, ini terbuka untuk semua. Inilah alasannya kenapa kita memberikan pendanaan, agar semuanya punya kesempatan yang sama untuk bisa masuk dalam program-program ini. Kedua, SKS-nya terjamin. Kita sudah kerja keras dengan semua rektor-rektor di seluruh Indonesia untuk memastikan bahwa kalau Anda diterima di salah satu 4 program ini yang sudah di-approve oleh Kemendikbudristek, dijamin 20 SKS, tidak perlu khawatir, asal masuk dapat 20 SKS. Ya. Dan tentunya memberikan pendanaan biaya hidup dan beasiswa sehingga aksesibilitas ini tercapai untuk semua. Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang saya cintai, sekarang Kemendikbudristek dan pemerintah sudah bergerak. Kita sudah menyediakan berbagai macam kesempatan dan telah membuktikan bahwa sebenarnya kalau kita sedikit lebih berjuang, kita bisa mencapai visi SDM unggul Pak Presiden, kita bisa mencapai perubahan arah terhadap kampus merdeka yang bisa melompati bahkan negara-negara maju kita. Sekarang gilirannya universitas. Karena sudah melihat kementerian sudah menciptakan berbagai macam kerangka program ini, sekarang saya memberikan tantangan baru kepada universitas dan para mahasiswa, ciptakanlah program-program kampus merdeka di lingkungan Anda sendiri. Itu tantangan saya untuk semua universitas. Kita sudah memberikan bantuan, pendanaan, dan mengorganisir program-program seperti ini. Sekarang waktunya universitas juga tunjukkan apa yang Anda bisa lakukan. Ciptakanlah program-program secara mandiri. Dan mahasiswa, carilah semua kesempatan ini. Saya ingin mengingatkan juga bagi semua perguruan tinggi, perusahaan, dan organisasi kelas dunia, tolong hadir hari Selasa 22 Juni di acara jejaring Kemendikbudristek untuk ada pertemuan matchmaking untuk mencari mitra kegiatan kampus merdeka. Jadi udah kita sediakan platform-platform online dan platform offline untuk saling bertemu, berbaur, dan berinovasi. Temukanlah program-program di mana kita bisa memberikan mahasiswa kita kesempatan belajar di luar kampus. Dan bagi mahasiswa, saya nggak tahu mau bilang apa lagi buat mahasiswa. Kalau Anda nggak mendaftar sih ruginya luar biasa sih. Itu saya menganjurkan semua mahasiswa sekarang untuk mendaftar ya di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id ya. Semuanya bisa registrasi dilakukan secara online karena ini sudah era digital. Keterima atau tidak keterima harus mencoba mahasiswa ya. Jangan kalah mental dulu, memang ini bakal kompetisinya sangat sengit untuk masuk program-program ini. Semua mahasiswa-mahasiswa terhebat akan mencoba masuk ke dalam program-program kampus merdeka. Saya udah tahu ini bakal laku banget programnya. Tapi jangan kalah mental duluan. Coba saja masuk registrasi diri karena perusahaan-perusahaan ini akan pasti dan program-program ini akan mencari karakteristik yang mungkin berbeda dari sebelumnya. Karena sekarang dibuka untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita simak sejenak video Kampus Merdeka. Untuk membantu kamu lebih siap menghadapi dunia kerja masa depan, Kemendikbudristek melalui platform Kampus Merdeka menyediakan berbagai kegiatan Kampus Merdeka favorit yang dapat kamu temukan dengan mudah dan cepat.
kamu bisa mendapatkan akses berbagai macam kegiatan belajar di luar kampus yang dijamin mutunya oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Di antaranya, kamu bisa menemukan lebih dari 20.000 lowongan magang bersertifikat atau studi independen bersertifikat. Lebih dari 20.000 kesempatan belajar di kampus lain melalui pertukaran mahasiswa merdeka. Lebih dari 30.000 kesempatan mengajar di sekolah melalui kampus mengajar. Dan banyak kegiatan lainnya yang akan datang. Dengan mengikuti 5 langkah mudah, kamu bisa memulai kegiatan belajar kamu di luar kampus. Caranya, cari kegiatan sesuai minat kamu. Registrasi sebagai mahasiswa. Daftar ke kegiatan yang kamu pilih. Tunggu jawaban dari mitra kegiatan. Terima jawaban dan mulai kegiatan Kampus Merdeka. Setelah diterima, kegiatan kamu akan dijamin konversi 20 SKS dan kamu akan diberikan uang saku selama masa kegiatan. Ayo, ambil langkah pertama untuk meraih mimpi kamu. Perluas wawasan, bangun keterampilan multidisiplin, dan siapkan diri kamu untuk dunia kerja masa depan. Tunggu apa lagi? Merdekakan peluangmu melalui platform Kampus Merdeka. Terima kasih. Sekian paparan dari saya. Saya cuma ingin mengingatkan sekali lagi visi besar kita bahwa kalau kita berhasil dengan dukungan industri, organisasi, BUMN, dukungan universitas, dukungan mahasiswa, dan dukungan-dukungan orang tua daripada mahasiswa tersebut, Indonesia bisa menjadi percontohan dunia terhadap suatu sistem pendidikan tinggi yang paling terbuka, yang paling multidisipliner, dengan ekosistem yang luar biasa variatifnya. Kita bisa menjadi percontohan dunia Bapak Ibu. Dan itu adalah harapan saya untuk negara Indonesia. Jangan hanya mengejar ketertinggalan saja, tapi kita menjadi pionir di dalam beberapa aspek. Kami tunggu partisipasi semua di dalam program-program ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om Namo Buddhaya.